Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan kita. Pada hari ini kita akan membahas satu topik menarik, topik yang sangat penting di dalam komunikasi politik, yaitu mengenai public opinion yang ada kaitannya dengan public policy. Jadi kita bicara tentang pendapat umum, juga nanti ada hubungannya tentunya dengan public policy. Baik, pendapat umum ya, praktik pendapat umum sebenarnya sudah berlangsung lama ya, sejak negara-negara kota di Yunani melaksanakan pemungutan suara secara langsung untuk melihat suara mayoritas. Jadi praktik sebenarnya pendapat umum public opinion sudah ada sejak dahulu kala ya, setelah berlangsung sejak lama, di mana negara-negara kota di Yunani melaksanakan pemungutan suara secara langsung ya, untuk melihat suara mayoritas. Nah, para penduduk kota waktu itu mengacungkan tangannya untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap isu yang dipermasalahkan oleh orang banyak. Nah, tetapi sekarang tentu praktik ya, komunikasi sudah berubah ya, praktik untuk pendapat umum sudah berubah, di mana praktik komunikasi sudah mulai menggunakan media massa. Maka pada saat ini pendapat-pendapat masyarakat dapat disalurkan atau ditemui ya, menggunakan atau ada di dalam media massa. Inilah bedanya praktik pendapat umum, public opinion ya, pada masa negara-negara kota Yunani ya, dengan saat ini. Tentu ini sangat menarik ya, untuk kita lihat bagaimana perubahan-perubahan apa yang terjadi dan mengapa public opinion, pendapat umum itu sangat penting untuk kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Nah, apalagi kita lihat sekarang ya, di samping kemajuan teknologi ya, sehingga untuk menyampaikan pendapat umum itu orang bisa menggunakan media massa atau menggunakan media lainnya yang lebih praktis dan bisa mencakup orang banyak, sehingga hasilnya bisa lebih lebih valid ya, untuk mengetahui apa sebenarnya pendapat umum yang sedang berlangsung. Baik, pendapat umum ya, karena pada saat ini begitu maraknya tuntutan-tuntutan masyarakat ya, sebagai bentuk perwujudan pendapat umum ya. Kenapa saat ini pendapat umum itu begitu luas di dalam masyarakat? Karena maraknya tuntutan-tuntutan masyarakat ya, dan itu merupakan sebagai bentuk perwujudan pendapat umum. Ini dikarenakan adalah yang pertama, tuntutan masyarakat itu begitu banyak saat ini karena adanya semangat demokrasi ya, yang makin kuat dan mengalir tanpa mengenal batas-batas negara. Jadi alur semangat demokrasi yang semakin kuat dan mengalir ya, tanpa mengenal batas-batas negara. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat ya, yang semakin tinggi dan semakin kritis. Jadi ini juga memancing munculnya pendapat-pendapat umum dengan adanya semangat demokrasi yang makin kuat, yang berkembang, yang mengalir ya, tanpa mengenal batas-batas negara. Kemudian meningkatnya pengetahuan masyarakat ya, mungkin tingkat pendidikan masyarakat juga, pengetahuan masyarakat tambah luas ya, di era keterbukaan ini yang semakin tinggi, dan sehingga masyarakat semakin kritis. Yang ketiga yang pasti yaitu perkembangan teknologi ya, komunikasi yang makin terbuka, yang makin luas, yang makin maju, sehingga setiap orang bisa mengakses, bisa mendapatkan informasi, bisa menyampaikan ya
pendapat-pendapatnya menggunakan media dan menggunakan teknologi. Nah, yang keempat yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemajuan di bidang ekonomi. Jadi, kesejahteraan juga akan membangun orang untuk berpendapat, semangat untuk menyampaikan pendapat umum. Ya, pengetahuan juga akan mempengaruhi orang untuk aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Yang berikutnya adalah bahwa lembaga pemerintahan yang memerlukan citra positif, ya, dan dukungan dari masyarakat atas kebijakan atau keputusan yang diambil. Jadi lembaga-lembaga pemerintah juga memerlukan citra yang positif dan dukungan dari masyarakat atas kebijakan atau keputusan yang diambil. Selanjutnya adalah perkembangan komunikasi, ya, antar bangsa dalam rangka kerjasama internasional baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Sedangkan berikutnya adalah, ya, peranan kelompok-kelompok penekan yang disebut dengan pressure groups, ya. Apakah itu dalam bentuk LSM dan sebagainya. Kita misalnya seperti Parliament and Government Watch, ya, bisa kita lihat munculnya pressure group, grup-grup penekan, ya, yang juga menyampaikan kritik-kritiknya, menyampaikan pendapatnya, ya, membangun, menjalin, menggabung, mengimpun pendapat umum, ya. Jadi peranan kelompok-kelompok penekan pressure group dalam bentuk LSM, ya, seperti Parliament and Government Watch dan sebagainya. Selanjutnya adalah bahwa setiap negara berusaha menarik pendapat umum dengan citra yang baik dalam rangka menarik para investor untuk menanamkan modalnya maupun untuk kepentingan pariwisata. Jadi itulah kenapa maraknya tuntutan masyarakat sebagai bentuk perwujudan pendapat umum disebabkan oleh hal-hal yang demikian. Selanjutnya public opinion, ya. Apa itu public opinion? Menurut Leonard W. Dope, ya, Leonard W. Dope, public opinion adalah sikap masyarakat tentang suatu isu. Nah, jika mereka adalah anggota dari kelompok sosial yang sama. Jadi public opinion adalah sikap masyarakat tentang suatu isu jika mereka adalah anggota dari kelompok sosial yang sama. Itu dikatakan oleh Leonard W. Dope, ya. Selanjutnya Emery S. Bogardus mengatakan bahwa opini publik terdiri dari opini pribadi yang bermain satu sama lain. Jadi apabila opini-opini pribadi ini saling berkesinambungan, ya, saling konektivitas dengan yang lain, maka opini publik itu terdiri dari opini pribadi yang bermain satu sama lain. Next, menurut Alport, ya, public opinion bahwanya pendapat-pendapat pribadi, private opinions, akan menjadi pendapat publik, public opinions, jika sikap atau hal-hal yang diekspresikan itu ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah atau politik, ya. Jadi kata Alport, pendapat-pendapat pribadi, private opinions, akan menjadi public opinions, pendapat publik, jika sikap atau hal-hal yang diekspresikan itu ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah atau politik, ya. Sebab tidak semua pernyataan atau ekspresi pribadi memiliki kaitan dengan politik. Jadi apabila sikap dan hal-hal yang diekspresikan pendapat-pendapat pribadi ini berhubungan dengan kekuasaan pemerintah atau politik, maka dia akan menjadi public opinions atau pendapat publik. Jadi gabungan dari pendapat-pendapat pribadi, private opinions, itu akan menjadi opini publik apabila dia merupakan sikap atau hal yang diekspresikan itu ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah atau politik. Selanjutnya menurut Bernard Hennessy, ya, menurut Bernard Hennessy, public opinion itu adalah kompleks
preferensi yang dinyatakan sejumlah orang tertentu mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum. Jadi menurut Bernard Hennessy, kompleks public opinion itu adalah kompleks preferensi yang dinyatakan sejumlah orang tertentu mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya kita melihat dengan adanya definisi tadi, pengertian tentang public opinion, sebenarnya apa sih substansi atau isi dari public opinion itu, sehingga dengan substansi ini diketahui bahwa itu adalah sebuah public opinion. Ya, yang pertama yaitu bahwa adanya isu yang diawali ketidaksepakatan, yakni ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi substansi dari public opinion, pertama adanya isu yang diawali ketidaksepakatan, yakni ada yang pro dan ada yang kontra. Selanjutnya adalah bahwa isu melahirkan dua bentuk masyarakat, yaitu masyarakat yang peduli pada isu itu lalu membuat pendapat, sementara masyarakat yang tidak peduli lalu diam. Ya, jadi isu melahirkan dua bentuk masyarakat. Masyarakat yang peduli pada isu itu lalu membuat pendapat, sementara masyarakat yang tidak peduli lalu diam. Yang ketiga, substansi public relation adalah bahwa pendapat dinyatakan dalam bentuk verbal. Ya, pendapat dinyatakan dalam bentuk verbal. Selanjutnya, ada kelompok kolektivitas terlibat namun sifatnya tidak permanen. Ada kelompok kolektivitas terlibat namun sifatnya tidak permanen. Jadi dari apa yang disampaikan tadi oleh beberapa ahli mengenai apa itu public opinion, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan secara umum, ya. Pendapat umum itu apa sih sebenarnya? Public opinion itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi public opinion itu adalah gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat mempengaruhi orang lain serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Ini berarti bahwa pendapat umum hanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum atau jika banyak orang penting, ya, atau elit mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isu sehingga bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa public opinion adalah gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat mempengaruhi orang lain serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Ini berarti pendapat umum hanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum atau jika banyak orang penting, elit, ya, mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isu sehingga bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota masyarakat. Gitu ya. Nah, suatu isu itu baru dapat dikatakan pendapat umum, public opinion, setelah masyarakat menyatakan pendapatnya. Ya, jadi suatu isu baru itu dapat dikatakan pendapat umum, public opinion, setelah masyarakat menyatakan pendapatnya. Nah, pendapat umum dibangun biasanya berdasarkan perseorangan pribadi terhadap isu yang diminati oleh orang banyak, ya, apalagi jika pendapat itu dikemukakan lewat media massa. Nah, hasil riset yang dilakukan melalui jajak pendapat oleh orang yang tidak dikenal juga dapat dinilai sebagai pendapat umum. Jadi hasil riset yang dilakukan melalui jajak pendapat, ya, oleh orang yang tidak dikenal juga dapat dinilai sebagai pendapat umum. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya, ya? Manfaat pendapat umum ini, baik mempelajarinya atau mengetahuinya. Apa sih manfaatnya, ya, pendapat umum ini? Nah,
Manfaat pendapat umum yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang orang lain karena mereka jadi sasaran suatu usaha. Untuk itu perlu diketahui pendapat, saran, dan keinginan mereka untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi pendapat umum sangat penting dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, yang kedua yaitu keinginan untuk memahami sistem politik, ya, apakah negara itu memiliki kebebasan menyatakan pendapat atau tidak. Nah, itu perlu juga ya untuk mengetahui pendapat umum. Manfaatnya keinginan untuk memahami sistem politik, apakah negara itu memiliki kebebasan menyatakan pendapat atau tidak. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan dukungan publik, ya, dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu. Selanjutnya adalah untuk memberikan masukan terhadap pembuatan kebijakan publik, ya. Jadi public policy, ya, pendapat umum berguna untuk memberikan masukan terhadap pembuatan public policy atau kebijakan publik. Nah, selanjutnya bagaimana kewajiban seorang analis pendapat umum, ya. Ya, kewajiban atau apa yang harus dilakukan oleh seorang analis pendapat umum. Yang pertama yaitu mengawasi dan membaca pendapat masyarakat yang terdapat di dalam media massa. Jadi selalu mengawasi dan membaca pendapat masyarakat yang terdapat di dalam media massa. Yang kedua, menganalisis dan menilai pendapat masyarakat tersebut. Yang ketiga, memprediksi aliran pendapat tersebut. Yang keempat, menyampaikan saran kepada pimpinan tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum yang negatif. Yang kelima, menciptakan pendapat umum atau citra positif terhadap organisasi atau pimpinan. Nah, selanjutnya pendapat umum dan kebijakan publik, ya. Di antara public opinions dan public policy ada kaitan, ada relevansinya, di mana negara yang menganut azas demokrasi, kebijakan yang diambil, polisi yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum selalu memperhatikan suara dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pendapat umum dan kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, jadi hubungan antara public opinion dengan public policy, pendapat umum dengan kebijakan publik adalah bahwa negara yang menganut azas demokrasi, kebanyakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum, ya, selalu memperhatikan suara dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, maka public opinion pendapat umum dan public policy kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat. Mungkin itu saja pertemuan kita untuk kali ini, dan ini akan berlanjut ke sesi berikutnya di pertemuan yang akan datang, karena banyak yang harus dibicarakan, harus yang kita bahas di dalam public opinion atau pendapat umum ini. Baik, setelah mengetahui ini, maka oleh karena itu kita berdasarkan apa yang telah didengar, barangkali tonton, ya, apa yang telah saya sampaikan ini, ya, kita berharap sebagai tugas, ya, tentu bisa mengambil suatu kesimpulan apa sih sebenarnya kaitan apa sih itu sebenarnya public opinion, dan apa itu public policy, ya, apa itu public opinion pendapat umum, dan apa itu kebijakan publik, dan apa relevansinya antara public opinion dengan public policy. Nah, tentu kalau memahami, menyimak, ya, betul-betul menyimak materi ini, tentu akan dapat menjawab pertanyaannya. Ya, selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan sukses semua. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.